Apa yuk? Yang bernama asli Raden Syahid merupakan putra dari sejak kecil Raden Syahid sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama kabupaten. Tapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang bertradisi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Syahid berubah. Di antara para demang hanya sampeyan demang yang menyampaikan upeti atau jumlah yang diminta. Untuk kami banyak orang susah dibagi. Tapi kenapa demang-demang lain mampu mencukupinya? Itu dilakukan dengan cara paksa. Bahkan lebih banyak upetinya yang diambil daripada hasil yang mereka dapat. Kasihan mereka. Tidak ada urusan. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Sekali lagi kamu melanggar, tak cabut kedudukanmu. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Ada orang meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah melihat peristiwa itu, Raden Syahid mulai berani mencuri di gudang penyimpanan hasil uang kabupaten. Hal tersebut dilakukannya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Hingga pada akhirnya dia ketahuan mencuri dan dihukum oleh kedua orang tuanya di gudang penyimpanan. Kendati demikian, Raden Syahid tidaklah jerah, justru malah merajalela. Selanjutnya, dia memakai topeng hitam untuk mencuri harta-harta penguasa Serakah dan diberikannya kepada rakyat miskin. Akan tetapi, situasi ini dimanfaatkan oleh preman yang tak bertanggung jawab. Mereka menyamar sebagai Raden Syahid, menggunakan topeng tersebut dan melakukan perbuatan yang hina dan suci, sehingga Raden Syahid pun tertuduh melakukan hal tersebut. Karena terbongkarnya kedoknya, sehingga mengakibatkan pengusiran dari kabupaten terhadapnya. Setelah itu, Raden Syahid melakukan pengubaraan dan bertemu dengan Sunan Gunung. Maaf Kanjeng, apakah boleh saya bertanya? Boleh bisa Kan Kanjeng belum seberapa tua, mengapa sudah memakai tongkat? sekedar untuk panggilan saja. Lebih-lebih kalau hari sudah mulai gelap. Boleh saya melihat tangkainya Kanjeng? Ada apa? Ada apa dengan tangkai tongkat saya? Bukankah sekarang di sana sudah melihatnya dengan jelas? Saya ingin melihat tangkai tongkat yang Kanjeng genggam itu. Apa terbuat dari emas? Nanti setelah melihat, Kisana ingin memilikinya. Sebaiknya tidak usah. Nanti timbul keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Maaf Kanjeng. Saya tidak menangisi tongkat itu, tapi lihat, saya telah mencabut nyawa rumput ini. Saya menjadi pembunuh. Betapa besar dosa saya, Kisana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Kisana cuma menginginkan benda, Benda apa Kanjeng? itu ambillah. Benda itu lebih berharga dari tongkat ini. Dan buat bolang kalung itu berubah menjadi emas, sehingga Raden Syahid segera mengambilnya.
sesuai arahan Sunan Bonang. Akan tetapi yang terjadi setelah Raden Syahid memanjat pohon itu, buah pohon itu runtuh tepat di atas kepala Raden Syahid, sehingga mengakibatkannya jatuh pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, Raden Syahid emas yang dilihatnya tadi seketika berubah menjadi buah kolang kaling, dan dia segera berusaha untuk mencari orang tua tadi. Dan setelah sekian lama, akhirnya bertemulah Raden Syahid dengan Sunan Bonang di pinggiran sungai. Kanjeng, maaf Kanjeng. Ada apa di sana? Mana kolang kalingnya? Bukan itu yang saya inginkan Kanjeng. Kalau begitu, Kisanak menginginkan tongkat bertangkai emas ini. Bukan Kanjeng, saya ingin diucap ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya, dan air lautan dijadikan tintanya. Niscaya belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu, Kisanak. Bukan seperti itu ilmu yang saya tuntut. Saya hanya perlu satu titik, yaitu titik harba itu Kanjeng. Baiklah di sana. Tunggu di sini sampai saya kembali. Mustahakan dawuh Kanjeng. Setelah itu, Raden Syahid mengikuti instruksi dari Sunan Bonang tadi sampai sekembalinya Sunan Bonang. Raden Syahid menunggu Sunan Bonang sampai-sampai badan dan mukanya ditutup dengan setelah sekian lama, akhirnya Sunan Bonang menghubungi Raden Syahid dengan tongkatnya. Kemudian beliau membangunkannya dengan lantunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Belajarlah Sunan Kalijaga ilmu-ilmu Torah, terlebih kepada ilmu-ilmu tasawuf dan dakwah. Sebarkanlah agama ini ke seluruh daerah. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan dan beragama. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berjalanlah Sunan Kalijaga ke beberapa tempat untuk menyebarkan dakwah ajaran Islam melalui pendekatan budaya. Bukan beras, pasir tahu. Kuning, saiki harga paceklik, harga beras mahal. Iya Pak. Juragan, berasnya jadi pasir juragan. Pasir? Coba lihat beras yang ada di dalam gudang. Ayo cepat, lihat semua yang ada di dalam gudang. Begini dong. Berubah jadi pasir semuanya, Doro. Pasir? Pak, ini juga menjadi pasir, Pak. Aduh, semuanya menjadi pasir. Kita mau apa? Berasku jadi pasir. Mati aku. Kasihanilah, Doro. Kasihanilah kami, Doro. Dan aku sudah siap. Kowe datang malah minta-minta. Kami belum makan, Doro. Makan itu pasir. Ambil sana. Apa Doro ikhlas memberi pasir itu pada mereka? Kenapa harus ikhlas segala? Kalau Doro ikhlas dan jika Allah mengizinkan, pasti bisa mereka makan. Saya ikhlas.
silahkan ambil. Mau yang di gerobak atau yang di gudang, ambil aja sesukanya. Alhamdulillah. Terima kasih Loro. Terima kasih. Dan seketika pasir itu pun berubah menjadi beras sehingga dapat dimakan oleh manusia. Dan peristiwa tersebut menyadarkan kepada juragan beras untuk selalu bersedekah, karena di sebagian harta kita itu ada harta orang lain yang harus kita sedekahkan. Itulah dan seterusnya peristiwa dakwah Sunan Kalijaga di tanah Jawa dengan metodenya yang unik tersebut menjadikan Islam tersebar di tanah Jawa dengan mudah dan cepat. Tamatlah sudah.